Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah ilustrasi dasar dengan materi ilustrasi ilmiah dunia serangga. Dan di sini akan saya sampaikan kepada kalian contoh-contoh karya sebelumnya, kakak kelas sebelumnya yang tergolong karya baik ya, sehingga bisa menjadi referensi untuk kalian agar kalian bisa membuat karya ini nanti dengan lebih baik lagi. Ya, di sini saya tampilkan ada 3 contoh karya. Yang pertama ini contoh karya yang pertama. Ya, ini ada contoh referensinya ya. Di sini saya sampaikan ada 2 referensi. Kemudian contoh yang kedua dan contoh yang ketiga di sini karya jadi tidak ada referensinya. Ya, tidak ada masalah. Nanti akan kita ulas bagaimana kualitas karya-karya ini dan kira-kira bagaimana proses pembuatannya, apa saja hal yang harus diperhatikan. Baiklah, kalau gitu kita ulas karya yang pertama. Silahkan perhatikan untuk karya yang pertama ini. Ya, dengan menggunakan teknik sintesa seperti yang sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, teknik sintesa yaitu teknik penggabungan. Jadi dalam membuat karya ilustrasi, kalian bisa mewujudkan sebuah karya baru ya, tapi menggunakan referensi dari beberapa sumber yang berbeda. Ya, sebenarnya kalau lihat hasil jadinya ini ada kurang lebih 3 sumber sih atau 4 ya. Tapi di sini saya menemukan dokumentasinya hanya ada 2 sumber. Yang pertama ada ini ya, sumber pertama ada satu buket bunga warna orange, kemudian yang kedua ada kupu. Yang ketiga kalian bisa lihat di sini ada kupu warna kuning dan ada 1 ekor capung. Nah, bagaimana karya ini bisa menjadi sangat baik? Ini bisa dilihat dari beberapa hal ya, sebagai sebuah karya ilustrasi yang menampilkan objek yang disajikan menjadi subjek di karya ilustrasi ini dengan jelas ya, dengan baik. Yang pertama, tetap saya terus menekankan kepada kalian bagaimana kepekaan kita orang seni rupa dalam mengkomposisikan ya. Kita menggunakan teknik sintesa, menggabungkan beberapa objek disatukan. Di sini akan terlihat bagaimana kemampuan kita dalam mengkomposisikan objek tersebut ya. Bagaimana kita secara spontan bisa mempertimbangkan objek-objek mana kita jadikan sebagai objek utama yang menonjol ya. Yang pertama pasti sesuai dengan temanya ya, karena ini temanya adalah dunia serangga, otomatis yang menjadi objek utama adalah binatang serangga tersebut. Nah, kemudian binatang-binatang serangga tersebut pun juga dipilah, ada yang menjadi subjek utama, ada yang menjadi subjek pendukung. Nah, yang kedua kaitannya dengan dunia ilustrasi dunia serangga ini, otomatis harus bisa menyajikan habitat dari serangga tersebut ya, dalam arti background, lingkungan sekitar binatang-binatang serangga tersebut secara umum ada di lingkungan seperti apa. Nah, ini sudah tepat, sudah sesuai. Jadi mengambil referensi bunga gitu ya, segerombolan bunga gitu ya, segerombolan bunga enggak hanya cuma 1 tangkai ya, tapi segerombolan bunga, kemudian disatukan dengan kupu-kupu dan binatang-binatang yang lain. Ya, yang kedua adalah proporsi ya. Proporsi ini ada 2, selalu saya tekankan bahwa proporsi yang pertama adalah kaitannya dengan ukuran subjek yang kalian hadirkan ini dengan bidang kertas. Kita menggunakan kertas A3, jadi di luas kertas A3 ini bagaimana kalian harus juga pandai-pandai mengatur ukuran ya, memproporsikan kurang lebih seberapa sih nanti karya ini ya, subjek yang digambarkan di kertas ini biar menjadi pas dan menarik, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, jadi bisa diamati semenarik mungkin sebagai karya ilustrasi. Yang kedua adalah proporsi atau kesebandingan antar subjek ya, antar subjek di sini, antar subjek utama, antar subjek pendukung ya, antar subjek-subjek yang lain. Bagaimana besarnya kupu-kupu ini dengan capung, kebandingan kupu-kupu dengan bunga itu ya. Yang kesemuanya ini juga diatur dengan kepekaan. Yang ketiga saya sampaikan perspektif. Nah, yang ketiga adalah kaitannya dengan perspektifnya. Jadi dari komposisi, proporsi, kemudian perspektifnya. Kaitan dengan proporsi ya, karena di sini akan nampak ruang ya, akan nampak ruang. Dengan perspektif itu akan nampak ruang dekat jauh.
Bagaimana kita bisa membayangkan bahwa kupu biru ini ada di posisi paling depan, kemudian kupu kuning di tengah dan capung agak di belakang. Bunga-bunga ini juga ada di bagian agak belakang. Kemudian di latar belakang yang terlihat nampak ngeblur itu adalah bagian background yang memang sengaja diarsir oleh sang ilustrator dengan lembut, agak samar-samar seperti efek foto ya. Foto kalian kalau sekarang sering motret gitu kan pakai bokeh itu auto ya. Jadi belakangnya tampak keblur. Kenapa demikian? Ada efek artistik yang pertama, yang kedua akan membuat subjek utama itu tidak piuh gitu ya, terlihat sangat menonjol. Jadi tidak terlalu mengganggu. Ya itu ada beberapa cara sih, dia menggunakan, kalau karya ini dia menggunakan background dengan latar yang dibuat blur. Oke, saya tekan-tekan kembali tadi sampai di perspektif ya, perspektif. Nah, perspektif di sini ini kaitan dengan blur juga ya. Bisa kalian lihat bahwa perspektif itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dari proporsi ukuran struktur, yang kedua dari warna. Jadi untuk memberikan efek jarak jauh dekat itu dari ukurannya dan dari intensitas warnanya. Biasanya jika subjek tersebut semakin dekat ya dengan pandangan mata, dia akan diwarna semakin kuat dan tajam. Tapi semakin jauh warnanya, intensitasnya biasanya semakin rendah ya, semakin rendah. Atau bisa juga dengan permainan warna. Biasanya warna-warna jauh itu warna-warna yang agak keunguan atau kebiruan gitu ya. Kalau yang dekat itu lebih terlihat warna aslinya gitu, warna coklat, warna merah, warna hijau dan sebagainya ya, yang sesuai dengan objeknya. Ya, ada unsur perspektif warna juga di situ, silakan untuk bisa dipertimbangkan. Ya, itu secara global kaitannya dengan komposisi, proporsi, perspektif ruang, warna ya. Kemudian selanjutnya silahkan kalian lihat bagaimana kepekaan untuk membuat detail ya. Yang kelima adalah detail ya. Ilustrasi itu harus bisa menyampaikan dengan detail. Di sini kalian nanti akan semakin peka nanti ya kalau banyak latihan mengamati objek, kemudian menggambarnya dengan secara detail. Nah, kemarin kan ini saya sampaikan bahwa ilustrasi ini adalah ilustrasi ilmiah, jadi harus bisa menampilkan struktur objek tersebut secara ilmiah ya, jadi tidak fiktif, benar-benar sesuai dengan realita ya. Kalau kupu ya seyogyanya kupu, bagaimana diamati referensinya dengan baik. Ya, kemudian ini kaitannya dengan arsir. Arsir itu biasanya tiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Kalau di sini bisa dilihat arsir-arsirnya ini nampak halus ya. Si ilustrator ini nampaknya sangat lembut dalam mengarsir, agak pelan gitu, lembut sekali. Dan sangat nampak sebenarnya dia sangat senang untuk membuat ini arsir-arsir bunganya ini dibuat sangat serius sekali di sini. Ya, ini sangat lembut baik ya, bagian-bagian bunga ungu ini, semburat background hijaunya, kemudian ada ngeblur-blur di sini, sangat lembut ya. Kemudian kita bisa lihat objek utamanya, mata kita ketika melihat karya ini yang pertama dilihat pasti adalah kupu biru ini dan kupu kuning ini ya. Ini dibuat cukup detail dengan warna yang kuat tajam, memang kupunya berwarna biru dan hitam. Referensinya pun juga bagus ya, dia cukup pandai mengambil referensi dengan foto yang jelas, resolusinya cukup tinggi sehingga bagian-bagian ini tulang-tulang sayap kecil kupunya juga bisa tertangkap dengan baik. Titik-titik kecil motif pada sayap kupu juga bisa terlihat dengan baik. Ini sangat mendukung sekali. Ini juga diarsir dengan lembut, arsirnya ini arsir searah lembut. Kemudian hal berikutnya adalah kaitannya dengan percampuran warna. Jadi si ilustrator ini juga sudah cukup peka dalam mencampur warna. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa ketika membuat karya gambar dengan pensil warna itu silahkan kalian campur ya beberapa warna. Tidak hanya satu pensil warna saja kalian gores terus sampai semua bagian hampir sama ya. Tapi kalian gunakan teknik campur ya, dicampurkan. Nanti akan saya sampaikan pada tahapan untuk demonstrasi.
Ya, kalau ini seperti ini ya, warna hijaunya di sini, warna hijau di sini itu ada hijau-hijau kecoklatan gitu ya. Jadi ada kesan naturalnya, alami gitu ya. Bayangkan kalau ini benar-benar coklat blok gitu ya, tiba-tiba ada coklat gelap di sini, tiba-tiba hijaunya hijau benar-benar kuat hijau di sini, tidak ada campuran warna yang lain, itu tone-nya menjadi kurang natural, kurang alamiah ya. Jadi terlihat masih mentah itu warnanya ya, ibarat kita menggunakan cat air atau cat minyak itu masih warna tubel gitu ya, jadi harus diolah. Pengolahannya bagaimana? Ya diarsir lembut, kemudian bisa ditumbuk lagi gitu ya. Nanti saya sampaikan lebih lanjut untuk detail demonstrasi teknik penggunaan pensil warna. Ya, untuk karya yang pertama kurang lebih itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kalian amati dengan referensi ini.